Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sugi, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sukamara. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak ibarat biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani. Sebaik-baiknya bibit, bila ditanam di lahan yang gersang dan tidak diberi pupuk, maka bibit itu tidak akan dapat tumbuh dengan optimal. Namun, bibit yang kurang baik bila ditanam di lahan yang subur dan mendapatkan sentuhan tangan dingin petani, maka niscaya bibit itu akan tumbuh menjadi tanaman unggul. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan untuk tetap terbuka terhadap perubahan sosial yang terjadi. Akan tetapi, kita juga harus mempertimbangkan potensi kultural bangsa kita yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Karena anak bukanlah secari kertas kosong, melainkan sebuah sketsa yang masih bergaris samar-samar. Peran seorang pendidik adalah untuk menebalkan garis samar-samar tersebut. Seperti yang kita ketahui, anak terlahir dengan dua kodrat, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan keadaan lingkungan, sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Seiring dengan terjadinya perubahan atau kodrat zaman, nilai-nilai budi pekerti mengalami kemunduran atau kemerosotan. Sedangkan budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menjadi tahu bahwa pada hakikatnya anak terlahir memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan adanya kodrat alam, maka anak harus dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, baik keadaan alam tempat tinggalnya, lingkungan keluarganya, dan juga lingkungan pergaulannya. Di sisi lain, anak harus mengikuti kodrat zaman, karena ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Generasi muda saat ini harus memiliki keterampilan abad 21 guna mengikuti perkembangan arus globalisasi yang kian menggerus nilai-nilai sosial kultural bangsa Indonesia. Anak dituntut untuk dapat memfilter budaya asing yang masuk ke dalam negara Indonesia dan melestarikan budaya bangsa agar dapat terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Adapun perubahan yang saya alami setelah mempelajari modul ini, saya memberikan kemerdekaan belajar kepada peserta didik di sekolah. Saya mulai menerapkan pola pembelajaran yang berpihak kepada anak. Anak bebas berpendapat demi kenyamanannya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda, kemampuan anak pun berbeda, sehingga saya harus dapat menyesuaikan ritme cara mengajar saya dengan kemampuan dan pola pikir anak. Saya ingin memanusiakan manusia. Saya sebagai seorang pembelajar sejatinya juga adalah seorang pembelajar, karena untuk dapat menjadi seorang pembelajar atau guru, maka saya pun harus banyak belajar. Terlebih perkembangan informasi dan teknologi yang semakin pesat pada masa sekarang ini. Agar dapat menyampaikan informasi kepada peserta didik sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman, saya senantiasa memperhatikan keadaan di sekeliling saya. Banyak hal yang harus saya pelajari guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar ilmu yang saya sampaikan kepada peserta didik senantiasa bermanfaat dan sesuai dengan perkembangan zaman.
Sebagai seorang pembelajar, saya berusaha menerapkan implementasi kurikulum merdeka yang menggalakkan penerapan pendidikan budi pekerti dan profil pelajar Pancasila. Sedangkan sebagai seorang pembelajar, saya melihat bahwasannya dewasa ini generasi muda Indonesia tengah mengalami krisis moral atau demoralisasi bangsa yang menurunkan kualitas akhlak dan mengakibatkan pola pikir yang sempit. Seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai adanya perubahan budi pekerti yang disebabkan oleh perubahan pola pikir manusia akibat perkembangan informasi dan teknologi, sehingga berdampak pula terhadap bergesernya nilai-nilai kebudayaan. Sebagai seorang pembelajar, saya adalah role model bagi peserta didik. Oleh karena itu, saya harus memberikan contoh-contoh perbuatan terpuji kepada peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar nilai-nilai budaya Indonesia tetap terjaga. Adapun rutinitas yang saya lakukan di kelas sesuai dengan nilai sosio-kultural daerah saya antara lain. Pertama, setiap mengawali dan mengakhiri pelajaran senantiasa berdoa agar ilmu yang diperoleh peserta didik bermanfaat bagi mereka dan juga orang lain. Kedua, menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Saya selalu mengutamakan adab sebelum membagikan ilmu kepada peserta didik, sesuai dengan karakteristik masyarakat di daerah saya yang senantiasa ramah, hangat, dan bersahaja. Ketiga, meskipun mengajar bahasa Inggris, saya memberikan gambaran kepada peserta didik tentang kebudayaan luar yang harus mereka saring. Adapun budaya positif masyarakat luar dapat dijadikan sebagai teladan seperti sikap disiplin, berpandangan luas dan terbuka, kritis, toleransi, jujur, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Sedangkan budaya negatifnya agar jangan diikuti, misalnya pergaulan bebas, berpakaian terbuka atau memamerkan anggota tubuh tertentu, bersikap tidak sopan, bertindak kasar, dan lain-lain. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak bukanlah selembar kertas kosong yang harus kita isi. Berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami, guru bahkan dapat belajar dari anak. Mengapa? Karena anak membawa adab yang diajarkan oleh kedua orang tuanya di rumah ke lingkungan pergaulannya sehari-hari. Anak akan saling mempengaruhi satu sama lain. Dari lingkungan pergaulannya, anak akan membawa kembali cerita kepada keluarganya atas pengalaman yang baru saja dialaminya. Anak dan orang tua akan saling berbagi pemahaman tentang pengalaman yang baru saja mereka alami. Kedua, saya sebagai guru masih meyakini guru adalah pusat pembelajaran dan pelayanan guru kepada siswa tidak perlu membedakan kemampuan. Guru menyamaratakan gaya belajar semua peserta didik di kelas dan semua siswa harus mengikuti ritme gaya mengajar guru. Namun, sekarang pemikiran saya berubah. Saya mulai memahami bahwa anak adalah sehelai kertas yang telah berisi garis samar-samar. Tugas dan peran saya sebagai guru adalah mempertegas garis samar-samar tersebut. Kedua, saya mulai membimbing anak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka masing-masing dengan menerapkan gaya belajar masing-masing, baik audio, visual, kinestetik, dan lain-lain. Ketiga, saya mulai memberikan kemerdekaan belajar kepada peserta didik guna memanusiakan manusia. Anak bebas berpendapat akan hal-hal yang disukainya dalam pembelajaran selama tidak melewati batas koridor pendidikan. Saya berusaha membangun komunikasi positif dengan peserta didik, memberikan motivasi dan dorongan agar mereka dapat mengembangkan potensi diri dan bakat yang mereka miliki. Hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, senantiasa mengajak siswa berbagi cerita atau pengalaman dan bertukar pikiran agar guru mengetahui perkembangan kodrat alam dan kodrat zaman yang dialami peserta didik. Kedua, menerapkan implementasi merdeka belajar. Ketiga, menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Keempat, mengajak siswa berkarya wisata mengunjungi peninggalan-peninggalan bersejarah guna meningkatkan rasa syukur dan cinta tanah air.
Kelima, memberikan dorongan dan motivasi kepada peserta didik untuk aktif mengikuti kegiatan upacara adat dan tradisi di desa, karena mereka adalah agen perubahan yang berperan melestarikan budaya daerah. Terakhir, aktif mengikuti kegiatan guru penggerak. Sekian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.